Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bukan Hal Sepele. Saudaraku, dunia sedang menuju kegelapan abadi, menuju kebinasaan kekal. Maka dibutuhkan bukan hanya orang yang cakap atau pandai berbicara tentang Tuhan, melainkan yang telah menemukan Tuhan. Masalahnya, seberapa banyak orang Kristen yang telah menemukan Tuhan? Kalau berani jujur, sebenarnya belum atau tidak banyak. Walaupun mereka sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Kenapa bisa begitu? Salah satunya karena mereka berpikir bahwa menemukan Tuhan itu hal yang sepele dan mudah, sehingga banyak orang yang menunda dan berpikir kalau soal mencari Tuhan nanti saja, itu gampang kok. Ini sebenarnya penipuan oleh kuasa gelap. Jangan berpikir kalau ada ayat yang mengatakan carilah aku, maka kamu akan menemukan aku. Yeremia 29 ayat 13 berarti meraih atau menemukan Tuhan itu hal yang mudah. Bukan begitu, saudara. Coba baca kalimat selanjutnya, di mana dikatakan, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Artinya, kalau kita tidak dengan segenap hati, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh, jangan harap kita akan menemukan Tuhan. Sekali lagi, saudara, menemukan Tuhan itu bukan hal sepele. Ada harga yang harus kita bayar atau jalan yang harus kita lalui, dan itu mahal dan berat. Bagi mereka yang sudah melewati tahun-tahun panjang mencari Tuhan, tentu mengerti betapa frustasinya untuk memperoleh atau mendapatkan Tuhan atau mencapai, meraih Tuhan. Benar-benar menghabiskan waktu dan tenaga. Ibaratnya sudah rajin ke gereja, sudah tekun berdoa, pakai puasa pula. Tetapi sepertinya Tuhan bersembunyi. Sepertinya Tuhan tidak mau ditemui. Seakan-akan Dia berada di tempat tinggi yang tak terhampiri dan tidak turun. Saudara, dengan berkata begini bukan bermaksud melemahkan atau membuat kita bermental blok, lalu berkata, ya sudah, kalau begitu tidak usah mencari Tuhan. Bukan begitu. Tetapi maksudnya supaya kita itu tahu betapa Tuhan itu begitu berharga. Maka kalau kita masih membagi hati kita kepada dunia, kita tidak mungkin bisa meraih dan mendapatkan Tuhan. Kalau kita masih hidup dalam dosa, atau masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kita lakukan, kita tidak akan bisa berjalan dengan Tuhan. Jadi jelas saudara, masalahnya bukan Tuhan yang bersembunyi atau tidak mau ditemui, tetapi kitalah yang tidak layak menemukan Dia. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam 2 Korintus 6 ayat 17-18 mengingatkan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka
dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan di kitab Yesaya 59 ayat 1-2 juga dikatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudara, sebenarnya semua kita, maksud saya semua kita yang tentukan, semua tergantung kita. Kalau hati kita belum bulat dan masih memiliki kesenangan-kesenangan yang tidak berkenan di mata Tuhan, kita tidak mungkin bisa sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dengan demikian, pasti tidak akan menemukan Tuhan, apalagi mengalami Dia. Karena harga menemukan Tuhan itu segenap hidup tanpa batas. Maka dalam Lukas 14 ayat 26 dikatakan, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya tidak layak bagi Tuhan. Maka apapun harus kita lepaskan, saudara. Kita tidak boleh terikat dengan apapun atau siapapun juga, seakan-akan kita ini tidak memiliki dunia lagi. Kalau yang Paulus lakukan, semua dianggapnya sampah. Saudara, menemukan Allah itu bukan hal sepele dan tidak sama dengan memiliki pengetahuan tentang Allah. Hanya saja, orang yang sudah memiliki pengetahuan tentang Allah biasanya merasa sudah bertemu Tuhan. Padahal belum tentu. Bahkan justru yang banyak terjadi, semakin banyak pengetahuan teologi yang dimiliki seseorang, semakin ia berpikir bahwa menemukan Allah itu gampang, sehingga dirinya sendiri akhirnya tidak menemukan Allah. Tahu nggak saudara, ciri orang yang sudah menemukan Tuhan? Hanya satu, yaitu memiliki karakter Kristus. Penuh belas kasihan, penuh kasih terhadap sesamanya, rendah hati, tidak melukai, tidak berduri. Maka akan sangat menyedihkan kalau masih ada hamba Tuhan atau pendeta yang mencoba untuk memperoleh suatu kesenangan, keuntungan atau kebahagiaan pribadi dari pelayanannya. Kasihan jemaatnya. Jadi jangan beri ruangan untuk siapapun selain Tuhan. Siapapun kita harus ingat hal ini, saudara. Siapapun kita harus ingat hal ini. Kita akan sangat menyesal kalau kita tidak memberikan seluruh ruangan hati kita untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.